Maka dari itu saudara sekalian dimuliakan Allah. Sekarang lebih parah lagi, orang liberal ini ngaku-ngaku muridnya wali, ngaku-ngaku muridnya ulama yang saleh, padahal sesungguhnya dia merusak Islam dari dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel kami, Sayyid Mahdi bin Ali bin Yahya. Oke teman-teman sekalian, sambil menikmati alam yang sejuk, yang luar biasa, kita sambil bahas tentang masalah Islam liberal. Ya, tentang orang-orang liberal ya. Sebenarnya mereka tuh nggak pantas disebut Islam karena pemahaman-pemahaman mereka ini liberal, saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Kenapa saya katakan liberal? Karena orang-orang liberal ini mereka itu sejak lama benci dengan Islam, apalagi benci dengan Arab sebenarnya. Mereka itu benci dengan pendatang-pendatang, dan terkhusus mereka benci ya tadi dengan golongan Arab tadi. Jadi seakan-akan apa yang datang dari Arab semuanya adalah teroris. Apa yang datang dari Arab semuanya adalah adat. Bahkan tidak sedikit tentang masalah syariat agama saja dibilang adat. Ya, seperti contoh cadar, itu katanya bukan syariat agama, itu adat Arab itu. Seperti baju tertutup muslimah, oh itu bukan syariat, itu adat katanya. Padahal aslinya itu adalah syariat Nabi Muhammad. Kemudian jilbab, ya, kemudian pakaian-pakaian syar'i lainnya, mereka katakan itu adat. Gak sampai di situ saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ketika tragedi Ahmadiyah, ya, orang-orang Ahmadiyah ini kan sesat karena Ahmad ini ngaku-ngaku nabi dari India asalnya tuh. Mereka mengatakan orang-orang liberal mengatakan apa coba? Orang-orang liberal mengatakan bahwa katanya itu hanya sebuah persaingan, ambisi katanya, ambisi besar dari kalangan umat Islam. Ini kan fitnah yang luar biasa saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kalau sekarang nih yang lagi ramai banget ya, tentang masalah kebencian mereka terhadap Arab sampai muncul sekarang itu istilah Islam Nusantara. Ya, Islam Nusantara dan Islam Arab. Gitu ya. Islam Nusantara seperti apa? Islam yang ada di Indonesia, kemudian Islam Arab seperti apa? Islam yang pakaiannya ke Arab-Araban katanya, ngikutin adat Arab katanya. Ini kan ngaco saudara sekalian. Padahal apa yang kita pakai, apa yang ulama kita ajarkan ini adalah syariat Nabi Muhammad. Jadi syariat Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya milik umat Islam yang ada di Indonesia saja. Akan tetapi syariat yang diajarkan baginda Nabi adalah mutlak hak seluruh umat Islam yang ada di dunia, saudara sekalian. Jadi orang-orang liberal ini ya misinya adalah menghancurkan syariat Nabi. Misinya adalah menghancurkan agama Nabi. Maka jurnalis-jurnalis liberal dikirim ke Israel, dan mereka mungkin mempelajari apa-apa yang ada di sana. Kemudian mereka merubah pemikiran atau mencuci otak pemikiran daripada masyarakat yang awam, sehingga mereka agar jauh dari syariat Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang gimana ceritanya? Islam itu katanya mengarabisasikan Indonesia katanya. Lucu sekali saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, buat kita umat Islam, hendaknya kita itu belajar kepada guru-guru yang betul, kepada guru-guru kita yang menuntun kepada takut kepada Allah, ya, mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW, dan mengamalkan petuah-petuah nasihat-nasihat agung dari orang-orang mulia, dari ulama-ulama kita yang saleh, yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang liberal tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah berhenti sampai betul-betul rusak, sampai betul-betul hancur akidah kita, akidah Islam, yakni syariat kita, yakni syariat Islam, ajaran kita, yakni ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pinter bersandiwara, mereka pinter membuat acting, sehingga seakan-akan justru mereka yang membela agama. Jadi seakan-akan justru mereka yang membetulkan agama, mereka yang membela negara, mereka yang membela rakyat dan juga bangsa Indonesia. Seolah kalau dipikir-pikir sebetulnya mereka ini ada karena memang untuk menghancurkan syariat kita, untuk menghancurkan persatuan kita sebagai umat Islam pertama, kemudian sebagai rakyat Indonesia secara umumnya. Maka saya himbau
kepada semua teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berhati-hati dengan kelompok-kelompok liberal. Karena mereka ini lantik, mereka ini masuknya pelan. Mereka mengenal dulu, mereka mencari pecinta dulu, mereka mencari umat dulu. Kemudian setelah mereka mempunyai fondasi yang kuat, mereka kemudian secara perlahan merusak syariat ajaran Nabi. Mereka secara perlahan merusak ajaran-ajaran yang diajarkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Ya, maka saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah di zaman sekarang. Jangan tertipu karena sorban. Jangan tertipu karena pakaian, jangan tertipu karena ucapan. Kenapa? Karena pakaian, ucapan dan lain sebagainya itu bisa dihias. Akan tetapi istiqomahnya seseorang, takwanya seseorang, kemudian kemuliaannya seseorang hanya Allah Subhanahu wa taala yang melihatnya. Kemudian dengan cara apa kita bisa mengetahuinya? Dengan contoh, kita lihat sanad keilmuannya seseorang tersebut. Kita lihat sanad gurunya seseorang tersebut, atau kita lihat dengan siapa dia berguru, dengan siapa dia berkumpul, dengan siapa dia dan siapa yang diidolakan. Nah, wallahu alam. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dunia akhirat. Kalau saya ada salah, minta maaf, minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.